Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian, Stambuk 131 18339, Fakultas Kehutanan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang rencana pengelolaan hutan desa. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari. Kementerian Kehutanan telah memberikan akses kepada desa untuk pengelolaan kawasan hutan secara ilegal. Salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak akses pengolahan selama 35 tahun. Nah, hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin hak dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Permenhub No. 89 tahun 2014 melalui skema hutan desa dibentuk kelompok atau lembaga pengelolaan hutan desa LPHD dengan tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelola. Di sini tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuannya itu untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik, perlu memperhatikan berbagai aspek normatif, teoritis, dan pengalaman empiris dan lapangan. Nah, manfaatnya itu untuk masyarakat sekitar hutan desa agar mandiri dan memiliki sinergitas dan harmonisasi dengan kawasan hutan desa. Metodologi pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang dimanfaatkan data kualitatif dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitiannya deskriptif, kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. 4 tahap proses perencanaan. Tahap investigasi, negosiasi, implementasi, evaluasi. Nah, tahap investigasi. Nah, yang pertama, di dalam tahap investigasi adalah pendalaman persoalan bersama masyarakat. Ada sosialisasi kebijakan, ada pendataan, pengumpulan informasi, dan inventarisasi yang dilakukan pemerintah bersama lembaga desa dan LSM. Nah, tahap negosiasi. Nah, di dalam tahap negosiasi adanya kesepakatan kelompok dalam bentuk aturan internal, adanya pembentukan kelompok, dan adanya penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara. Nah, tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi, pelaksanaan rencana sebagian besar telah sesuai dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan. Ulang artinya kesepakatan di aturan internal kelompok masih berlaku. Ada juga pemantauan dan dukungan dari pemerintah dan LSM. Berikutnya tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi terkait dengan belum adanya kesepakatan ulang di dalam pelaksanaan aturan internal kelompok karena masih melakukan dan belum memerlukan pembaruan. Nah, sini faktor-faktor pendukung. Nah, faktor-faktornya pendukung dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Dominan berasal dari aspek sosial, yaitu dukungan lembaga pengelolaan dan masyarakat sekitar hutan. Fasilitasi dari pemerintah dan LSM. Dari aspek ekologis, ketersediaan lahan AB. Dari aspek ekonomi, karena harga kayu yang semakin meningkat sehingga dari kayu dapat meningkatkan penghasilan. Nah, faktor-faktor penghambatan. Faktor-faktor penghambatan dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek ekologis dan sosial, yaitu hambatan alam dan kondisi geografis. Hambatan sosial berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat hutan. Kelestarian tanah AB, keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan menerima penjelasan. Dari aspek ekonomis, kurangnya dana pendampingan dan modal dalam pengolahan hutan juga menjadi penghambat. Ya, baiklah, itulah hasil materi saya tadi yang saya bacakan.
Dan kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.